Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iva Firdayanti, di acara Miori in Harmony. Sebentar ya, sepertinya narasumber kita telat. Kita sekali lagi ya Pak, nggak apa-apa untuk jargon kita Miori in Harmony. Siap. Ketemu lagi dengan saya, Iva Firdayanti, di acara Miori in Harmony. Lumayan. Baik. Kali ini di pagi yang cerah ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat hebat. Beliau adalah salah satu pustakawan ya Pak ya? Betul. Pustakawan di Perpustakaan Kampus 4 Poltekkes Kemenkes Malang. Layanan Kampus 4. Oh iya, maaf, layanan Kampus 4 ternyata. Baik, nanti kita akan kulik-kulik ya tentang perpustakaan yang seringkali dilupakan oleh Jangan dilupakan Mbak. Iya, maaf loh Pak. Karena biasanya sepi pengunjung ya? Enggak sih, untuk saat ini mungkin karena PPKM kemarin tuh. Oh begitu, kebetulan, tapi sebelumnya sudah lumayan bagus, baik, pengunjung juga banyak. Tapi setelah PPKM mungkin agak sepi, mungkin dikira masih tutup. Padahal kita udah buka. Masih tutup. Ya. Nanti ditulis aja Pak, buka. Rencana udah ada, kemarin tuh ada open, soft opening ya. Jadi kita sudah terbuka lagi, bebas. Oke, baik. Kita perkenalan dulu ya lebih baiknya kepada narasumber kita yang sangat cantik apa ganteng Pak? Kalau dari baju gimana? Tadi soalnya bilangnya kepada saya tuh cantik nggak Mbak baju saya gitu. Oke, baik Pak Pipit silahkan untuk memperkenalkan diri agar sobat semuanya mengetahui siapa sih Pak Pipit ini sebenarnya. Iya. Monggo silahkan. Saya perkenalkan dulu ya. Tadi Mbak Iva Firdayanti. Ya, betul. Pakai V or F? V. Oke. Makasih Mbak Iva. Ya. Mbak Iva, terima kasih sekali saya diundang di acara podcast Miori in Harmony. Nama lengkap saya itu adalah Pipit Haryadi. Without I. Jadi yang di bawah sini itu masih salah itu. Biasanya kalau menggunakan I, di flyer pasti pakai I. Ya, nanti kita bilang ya ke editor kita untuk mengganti namanya Pak Pipit karena ternyata kurang tepat. Ya, baik, nggak apa-apa sih. Ya. Soalnya nanti ijazah pasti akan berbeda. Haryadi. Ya. Padahal sebenarnya tanpa I. Oke, nggak apa-apa. Itu cukup nama ya yang singkat. Gelar saya itu Esos. Esos itu sarjana sosial. Oh, saya kira Esos itu sarjana sosial. Makanya tadi bilang cantik ya. Sarjana sosialita. Ya, sarjana sosial, ilmu sosial, kemudian di prodinya prodi ilmu perpustakaan. Oh, memang lulusan perpustakaan berarti ya, Pak? Saya itu generasi kedua. Yang pure artinya dari SMA, dari S1 pure, bukan dari transfer. Kan kalau di kampus saya dulu rata-rata dari transisi dulu dari D2 atau D3 UNER, kemudian baru pindah ke kampus kami. Jadi saya pure dari reguler. Mungkin bisa diceritakan Pak, pertama kali bisa menjadi pustakawan di sini itu bagaimana? Sejarahnya Pak Pipit bisa bertahan di sini. Panjang ya. Saya ini termasuk senior loh di sini. Bayangkan saya tuh masuk tahun 2005. Itu di pertengahan tahun September. Tanggal 1 September udah masuk di sini, udah langsung jadi pustakawan di sini. Iya, sebelumnya saya tuh kerja di swasta, di perusahaan asing yang memberangkatkan orang-orang Indonesia ke Australia. Tapi berarti sebelumnya Pak Pipit ini bukan pustakawan backgroundnya? Kan backgroundnya dari awal tuh sebetulnya background saya untuk bukan S1, kalau S1-nya pustakawan, tapi awalnya saya dari teknik. STM sekolah. STM. Iya, dari mekanika teknik dari bubut berubah jadi pegang buku. Bubut menjadi buku. Beda dikit ya. Iya. Baik, mungkin kita bisa kulik lagi sedikit info ya Sobat Sehat, kalau ternyata saya tuh dengar Pak Pipit ini adalah pustakawan berprestasi loh. Bisa kita minta beliau cerita ya. Prestasinya itu apa aja? Monggo, sebetulnya Pak. Kalau dibilang prestasi sih enggak sih Mbak. Saya sebetulnya jangan merendah. Iya enggak, kalau pengalaman ya mungkin ada beberapa yang pernah saya ikuti itu kayak BIMTEK kemarin di Denpasar. Itu kan kita dapat juara 1 memang untuk pas pretest dan post-test. Nilai kita tertinggi. Oh, berarti Pak Pipit nilainya tanpa salah. tertinggi. Iya, ada kesalahan. Iya, itu boleh lumayan. Kita beli approach dulu ya. Terima kasih. Itu diantaranya. Yang kedua mungkin nggak prestasi ya, tapi di sini adalah saya sudah
ada sertifikatnya sebagai seorang pustakawan. Kan ada klaster sertifikasi perpustakaan. Kalau sini kan Serdos mungkin gitu ya. Kalau di perpustakaan tuh ada sertifikasi tapi klaster. Jadi ada banyak klaster di situ. Ada klaster layanan dasar ya yang saya dapatkan kemarin itu. Saya udah lulus. Kemarin udah lama saya menempuhnya, mungkin nggak lama, hanya 3 hari di Jakarta. Tapi hasilnya itu kita dapatkan setelah sekitar 3 bulan atau 4 bulan berikutnya baru itu keluar ijazahnya. Itu baru pertama kali loh di Kemenkes. Artinya kami itu adalah gelombang pertama yang lolos sertifikasi secara umum. Mungkin yang dulu-dulunya nggak dibiayai Kemenkes, tapi yang dibiayai Kemenkes, artinya Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan, itu baru pertama kali. Jadi dari seluruh Indonesia, saya bertemu dengan teman-teman dari Poltekkes seluruh Indonesia. Begitu. Berarti boleh diceritakan Pak, yang untuk klaster tadi itu maksudnya apa yang klasternya itu kan ada beberapa klaster yang saya tahu kemarin itu yang saya ikuti adalah klaster layanan dasar. Layanan dasar perpustakaan itu ada 3. Satu, layanan sirkulasi, itu ada peminjaman pengembalian. Terus kemudian yang 2, layanan referensi. Referensi itu seperti layanan gini, kalau misalnya Mbak Iva itu menginginkan ini, Pak saya itu butuh ini, kamu seperti ensiklopedi apa sih Pak yang cocok dengan penelitian saya. Nah tugasnya pustakawan nanti memberikan informasi kepada anggota atau pengguna perpustakaan untuk mendapatkan layanan referensi tersebut. Kita ajarin cara masuknya di ensiklopedi itu bagaimana, di referensi itu bagaimana, cara membacanya itu bagaimana. Nanti kita ajarin di situ. Kita tanya jawab. Kira-kira ini benar nggak yang dibutuhkan mbaknya atau penggunanya. Kita catat di situ. Kita bikin interview. Kalau cocok nanti kita bikinkan listnya. Oh ini yang dibutuhkan. Itu referensi. Terus kemudian kalau yang ketiga itu adalah yang layanan istilahnya untuk awal gitu loh. Pembinaan perpustakaan. Jadi anggota apa pripun Pak? Bukan. Jadi kalau sebelum masuk itu pas ada pembinaan perpustakaan, layanan bimbingan pemustakaan namanya. Itu kalau di awal ada PPMB apa istilahnya tuh? Penerimaan yang mahasiswa baru. Nah itu bagian dari itu layanan bimbingan pemustaka. Kan ada jadwalnya, ada istilahnya kami nanti dikirimin. Oh tanggal sekian. Nanti kita susun di situ. Ada library tour. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa library tour ya. Mungkin nanti ke perpustakaan biar tahu library tour seperti apa. Nanti bagaimana cara menggunakan katalog, bagaimana cara kita masuk di perpustakaan, adabnya bagaimana, tata tertibnya seperti apa, alurnya peminjaman bagaimana, alurnya pengembalian bagaimana, itu di bimbingan pemustaka. Kemudian kita kasih pretest biar mereka tahu oh ini bagaimana cara mencari buku, kasih tes sama dengan kalau kita berada di BIMTEK itu. Nah, habis itu setelah selesai semuanya kita kasih protes. Apakah post test? Apakah itu sudah sesuai yang kita berikan tadi? Ternyata pustakawannya itu kurang canggih, misalnya kayak gitu. Atau kita kasih ada ininya, ada kriterianya. Ada sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu. Nah, nanti baru kita cek lagi, oh ternyata dari hasil yang kita berikan tadi banyak yang tidak setuju, artinya yang kita berikan kurang begitu bermanfaat bagi mahasiswa. Gitu. Kalau setuju semua berarti alhamdulillah, berarti yang kita berikan tadi masuk semuanya. Begitu Mbak Iva. Itu tadi berarti cerita tentang salah satu prestasinya ya Pak, yang BIMTEK itu tadi. Iya, itu BIMTEK yang digital itu yang saya laksanakan di Denpasar itu. Jadi digital. Sudah era digital. Iya, kita pelajari yang digital juga. Artinya mungkin saat ini masih banyak yang apa istilahnya ya, yang masih manual ya. Istilahnya manual gitu, buku per buku kita ambil sendiri itu. Kalau yang di mana di Denpasar kemarin kita diajari bagaimana caranya perpustakaan digital itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Aplikasi apa saja yang bisa dipakai. Itu. Berarti bisa tanpa datang ke perpus gitu bisa, ya Pak? Bisa. Layanan itu bisa layanan secara cloud di Maya. Menggunakan internet. Jadi internet kita manfaatkan di situ untuk layanan digital. Berarti misalnya anggota perpustakaannya itu sedang di rumah, itu tetap bisa ya Pak? Bisa, tetap bisa meminjam banyak contoh-contohnya. Misalnya Bu Iva sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Aku panggil Mbak atau Bu sih? Mbak aja ya. Mbak aja ya sepertinya. Masih muda, cantik lagi. Jadi di situ pernah dengar IPUSNAS? IPUSNAS. Kalau Pusnasnya pernah dengar Pak, Perpustakaan Nasional. Nah, kalau mereka punya layanan IPUSNAS. IPUSNAS itu artinya mereka menyediakan buku-buku secara cloud, secara di digital. Jadi mereka bisa baca
di Android dimanapun Wah, kapanpun tanpa saya harus ke perpustakaan. Itu namanya yang namanya Keren digital sekali, tadi. berarti, ya. Jadi nanti mahasiswa itu atau pengguna itu tak perlu datang, bisa pinjem langsung di situ Tidak di perlu aplikasinya. repot datang. Enggak, cuma di situ memang kalau digital itu kan sesuai yang dilanggan atau sesuai yang dibeli ya. Dibeli oleh penyedianya. Iya, penyediaannya. Misalnya dari Perpusnas itu hanya menyediakan 100 judul lah, dengan satu judul misalnya 10 eksemplar. Iya. Nah, kalau 10 eksemplar sudah habis berarti kita nggak bisa membaca dong. Kita tunggu setelah gitu. dikembalikan oleh pengguna lain yang sudah gitu. ya sama persis. Oh, sistemnya berarti sama seperti kita pinjam secara langsung. Iya, sama. Gitu. Soalnya tadi di otak saya itu berarti satu buku bisa dipinjam berbanyak, ternyata tidak. Ya, Tidak. Oh, Satu judul itu terdiri dari berapa eksemplar? Iya. Misalnya terdiri dari 10 eksemplar. Nah, 10 eksemplar nanti sudah dipinjam oleh 9 orang. Iya. Tinggal sisa satu. Di situ ada tulisannya, sisa satu. Iya, nanti bisa kita baca atau bisa dipinjam. Berarti Seperti tetap itu. harus dikembalikan, Iya. meskipun ini digital, secara iya, digital. sama. Jadi sama seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk layanan ya Pak, kalau di perpustakaan Kediri ini, itu apa saja Pak? Kalau layanan yang di perpustakaan Kediri Kalau ini? di Kediri ini kita punya banyak unggulan ya. Yang pertama itu adalah layanan itu saya secara global aja ya. Layanan pertama itu adalah layanan penyimpanan. Itu di locker. Itu termasuk layanan. Orang bilang Bang, oh simpan aja di locker. Pada itu termasuk dari layanan. Layanan penyimpanan. Kemudian layanan yang kedua adalah kunjungan. Nah, setelah datang tuh kan pasti kunjungan tuh ada kunjungan perpustakaan, nanti dia cek ada statistiknya. Kayak kemarin mungkin beberapa pernah nggak datang ke perpus? Pernah ya? Pernah. Alhamdulillah pernah ya. Pasti pernah lah namanya. Pernah. Nah, di situ kan pasti coba nanti salah satu bisa nggak di situ kita tampilkan nama kita di situ. Tapi kalau jadi harus jadi anggota. Iya, ada layanan anggota kan. Oh, iya. Sebelum masuk di layanan kunjungan ada layanan anggota. Tapi kalau mahasiswa kita itu langsung ada daftar misalnya dari Malang, langsung saya terdaftar sebagai anggota. Tidak perlu mendaftar secara personal. Iya, gitu tapi ya. biasanya kalau di kampus kita itu datangnya kartunya itu kan pakai kartu, kita pakai barcode. Pakai kartu ya. Iya, berarti kalau nggak pakai barcode kan harus manual. Itu ketik aja nomornya. Nomor induknya, name-nya itu. Terus yang ketiga, saya teruskan ya. Ada layanan sirkulasi yang tadi saya ikuti BIMTEK-nya itu, peminjaman, pengembalian. Ada layanan referensi. Nah, referensi itu banyak ya. Terus yang keempat itu ada layanan bimbingan pemustaka tadi. Nah, di bimbingan pemustaka saya masukkan layanan Zotero dan layanan Mendeley, termasuk Turnitin. Itu termasuk ada BIMTEK-nya. Saya kasih itu juga unggulan kita. Tadi Pak Pipit nyebutkan ada Zotero, ya, ada Mendeley, ada Turnitin. Baik, boleh diceritakan ya Pak satu persatu. Sepertinya mungkin audiens kita ini Miori lovers ini apa sih itu Mendeley, Zotero itu apa? Nah, mungkin dapat mungkin secara global aja ya. Biar nanti mungkin pemahamannya itu bisa satu pemahaman aja. Zotero atau Mendeley itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk manajemen citasi kita atau cara kita mengambil data orang lain supaya tidak terjadi namanya plagiarisme. Nah, biasanya anak-anak mahasiswa itu kan copy paste ya. Mohon maaf, ini bukan aku mau global ya. Tapi biasanya kan ngambil data dari orang lain atau dari penelitian lain. Lupa ditulis itu di situ nama-nama, tapi nggak mencantumkan siapa pengarang sebelumnya atau siapa penemu sebelumnya. Boleh ya Pak sebenarnya seperti nggak itu? Bisa, itu namanya plagiarisme. Nggak boleh. Nah, untuk menghindari plagiarisme itu kita disarankan untuk menggunakan Mendeley atau Zotero untuk menata, biar nanti pada saat kita memasukkan data itu, kemudian di daftar pustakanya akan muncul siapa pengarangnya, tahun berapa, sumbernya dari mana. Kalau kita nggak menyebutkan di situ, ya nanti akan namanya plagiarisme, istilahnya akan terdeteksi ya, biar supaya nanti ini juga kalau misalnya kita masukkan di lembaga atau dimasukkan di jurnal atau di jurnal yang sudah dipublikasikan, itu nama dosennya akan tertera, nanti naik itunya citasinya atau high index namanya. High index itu kalau disinta supaya nanti pada saat cintanya itu naik terus. Di sini banyak dosen yang high-nya mungkin belum banyak karena belum banyak disitasi.
Makanya Banyak fungsinya, yang ngambil. ya, makanya fungsi dari Jotero itu mengorganisir supaya nanti apapun yang diambil oleh peneliti setelahnya itu nanti bisa masuk sebagai rankingnya di Sinta atau di scholar seperti nanti itu. bisa kita lihat secara global. Iya, ketahuan siapa yang nanti mengambil data dari kita. penelitian beliau gitu. Jadi akan naik terus. Itu fungsi dari peneliti tadi, mengorganisir supaya nanti lebih bagus tampilannya. Oke, itu tadi berarti Zotero ya, Zotero itu fungsi. Kalau yang kedua tadi ada Mendeley sama. Cuma sama, sama itu juga aplikasi. Ada stand alone, ada yang langsung ke internet. Jadi bisa langsung link ke internet. Jadi apapun yang kita kerjakan di internet bisa langsung masuk ke Zotero kita yang di manual atau yang di desktopnya seperti itu. Yang ketiga apa? Turnitin tadi. Nah, kalau Turnitin itu sebetulnya ini tugas dari dosen. Pak Pipit ini hanya sebagai admin. Oh, begitu. Admin prodi. Tapi di sini Pak Pipit memang bekerja keras. Bagaimana caranya dosen itu juga bisa bekerja sama dengan perpustakaan atau pustakawan untuk menyelenggarakan Turnitin itu secara istilahnya apa? Sistematis gitu loh. Kalau dahulu kan udah Pak Pipit aja yang ngerjain. Sebagai pustakawan yang pemegang Turnitin, enggak. Saya sekarang itu bekerja sama dengan dosen-dosen supaya mereka atau beliau-beliau itu memiliki akun sendiri, password sendiri. Nanti sewaktu-waktu kalau beliau melaksanakan yang namanya penelitian, beliau bisa mengerjakan sendiri tanpa harus tergantung dengan saya. Berarti bisa mengecek sendiri. Iya, seperti itu. Dari hasil. Iya. Misalnya yang beliau buat penelitian atau apa nanti dimasukkan Turnitin untuk dicek berapa persen nanti tingkat kesamaan dengan yang punya orang lain. Itu tadi fungsi dari Turnitin. Jadi antara kalau sudah kita tata di Mendeley, kita tata di Zotero, kan nanti di-upload kan di database-nya orang lain, misalnya di publikasi orang lain, nanti akan ketahuan Turnitinnya berapa di situ. Tapi sebelumnya kita cek dulu Turnitin kita supaya nanti orang yang sudah menerima itu tahu hasil Turnitinnya sekian persen. Oh begitu. Itu kan kalau untuk dosen ya Pak. Ya betul. Kalau mahasiswa kan biasanya tingkat akhir itu kan ada tugas akhir, KTI, skripsi dan sebagainya. Mbak Eva pernah mengalami hal itu juga ya? Pernah. Saya kan juga pernah mahasiswa. Oh betul. Berarti itu nanti kalau untuk mahasiswa gimana Pak prosesnya? Apakah sama seperti dosen tadi? Sama sebetulnya. Cuma mahasiswa di sini fungsinya hanya di Turnitinnya ketemunya bukan instruktur, hanya sebagai student. Student itu hanya mengupload aja setelah kita. Tapi sebelumnya kita undang dulu. Mereka sebagai mahasiswa atau sebagai student di add-nya. Di add dulu. Ada nama lengkapnya, nama depan, nama belakang, plus emailnya. Berarti bisa cek sendiri, Pak? Bisa cek sendiri. Maksud saya tadi saya pikir itu harus ke dosennya. Iya, biasanya dulu ke dosen kan? Sudah selesai, selesai, Bu atau Pak. Saya sudah selesai, ini bisa serahkan langsung ke dosennya gitu kan? Bisa dicek berapa persen plagiasinya. Enggak seperti itu, regulasinya enggak seperti itu. Berarti lebih mudah sekarang. Iya, jadi tapi ya istilahnya sekarang kerjasama dulu dong. Jadi biar mahasiswa tahu kalau mereka tuh tugasnya enggak hanya sekedar selesaikan tugas, kemudian kasihkan ke dosen, enggak. Tapi mereka menyelesaikan tugasnya dulu, di masing-masing diundang oleh dosennya, dimasukkan di kelas, ada assignment-nya berapa persen yang harus mereka laksanakan, misalnya 25% ya nanti maksimal. Nanti di situ mahasiswa terus melaksanakan Turnitin, di-upload lagi, diparafrase lagi. Istilah diparafrase supaya nanti enggak perbedaannya lebih sedikit dibandingkan yang aslinya. Biar nanti tidak terjadi plagiarisme yang besar-besaran, tidak copy paste. Mohon maaf tadi, yang copy paste itu sebenarnya salah. Copy paste itu mengcopy semua data itu tanpa menyebutkan atau tanpa memparafrase. Tapi kalau sudah kita masukkan nama beliaunya, kemudian juga kita masukkan tahunnya, kita parafrase sedikit demi sedikit sampai akhirnya itu pure, akhirnya itu ada keterkaitan antara penelitian kita dengan yang sudah ada. Itu baru nanti tidak dikategorikan plagiarisme. Berarti apa ya istilahnya, kita harus mengubah begitu ya? Iya, mengubah tanpa menghilangkan arti sebenarnya, esensinya. Jadi masih utuh punya beliaunya sebelumnya, tapi kita diolah kembali. Betul, Mbak Eva memang hebat. Terima kasih loh Pak Pipit. Itu mau dijajankan apa? Iya, itu ya. Ada lagi yang belum saya terangkan tadi. Ini. Kenapa sih harus ada pustakawan di perpustakaan? Waduh. Pertanyaan yang sulit itu ya. Begini Pak, tadi kan Pak Pipit menjelaskan kalau sebenarnya
layanannya itu mayoritas digital ya. Iya. Maksudnya kalaupun perlu admin itu mungkin cuma 1-2 aja kan bisa mengelola berbanyak. Itu kenapa? Kenapa tetap harus ada Pak Pipit? Ya, kenapa tetap ya, harus ada itu Pak mungkin Pipit di pertanyaan gue sulit buat perpustakaan saya ini? juga. Tapi ini untuk sebagai pustakawan itu kita tidak hanya sekedar duduk. Pustakawan tuh hanya duduk menunggu orang datang, enggak. Nah, dulu kan Iya. di pikiran kita pustakawan pasti Tidak. kerjaannya tiap hari Enggak. duduk. Pasti ada yang ngelola kan, Mbak Iva? Oh, mengelola Iya dong, perpustakaan. dikelola di situ. Digital nggak serta-merta langsung jadi kan. Kita juga yang nanti memasukkannya, mengolah di dalamnya, memanajemennya, kemudian ada laporan-laporannya, kan juga harus ada. Mungkin bisa dilangsungkan secara online bisa, tapi kan harus ada petugas di situ yang expertnya. Bagaimana perpustakaan ini akan terus berjalan ke depannya. Orang-orang di belakang layar yang bisa membuat perpustakaan itu menjadi semakin lebih baik ke depan dan Lebih ke depan berprestasi. lebih berprestasi lagi. Baik. Takutnya gini, oh dengan detail ngapain kita ke perpus? Tidak seperti itu. Itu hanya salah satu dari layanan kita. Tapi begitu. biasanya nggak pure kok. Kalau yang seperti Ipusnas itu kan masih ada kan? Coba kalau Mbak Iva ke Jakarta, itu ada perpustakaan nasional yang tertinggi di dunia kan? Berapa lantai? 24 lantai Oh iya, atau berapa itu? pernah lihat fotonya. Iya, aja, Pak. itu tertinggi di dunia Belum loh. pernah ke situ, Dan tapi koleksinya pernah bagus lihat, sekali. iya. Tapi mereka juga punya koleksi digital. Tapi nggak serta-merta pustakawannya hilang semua kan? Tidak, mereka berkarya Tetap terus. ada yang Ada layanannya, ada layanannya juga. Siapa dong yang nanti yang menerima misalnya kok ada keluhan, kemudian ada tanya jawab. Ada namanya sesi tanya jawab ke pustakaan sama pustakawan. Koleksi apa yang perlu mereka referensi. Itu kan masih membutuhkan pustakawan. Oh iya benar. Iya Pak. kan? Jadi tidak ada perpustakaan tanpa pustakawan. Tak ada, semuanya harus ada. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa oleh dipisahkan. Artinya kita kesatuan. satu-satuan. Baik. Seperti itu. Tadi kan Pak Pipit menyebutkan perpustakaan ini harus berprestasi. Jadi kan ada yang mengelola. Ada nggak Pak prestasinya perpustakaan di Poltekkes Malang ini? Oh, saya secara lupa. Kalau nggak Mbak Iva ingatkan. ada prestasinya ternyata ya guys. Untuk Baik. perpustakaan tuh ya mungkin lab nanti juga bisa ya. Iya. Perpustakaan Sedang menuju iya ke menuju ke sana. sana. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Malang atau Iya. Polkesma itu adalah salah satu perpustakaan yang sudah terakreditasi A, unggul. Kita mungkin baru beri berapa ya? applause-nya. Iya, kita applause nih. Digalangi oleh beliau-beliau yang di Malang, oleh Iya. Kak Yudit kita, Pak I Dewa Nyoman Supariasa. Iya. Kemudian saya sendiri sebagai penanggung jawab komponen 1, ada penanggung komponen 2, ada sarana prasarana, ada layanan. Iya. Nah, terutama di situ. Alhamdulillahnya kita dapat nilai yang paling tinggi. Ya lumayan tinggi lah. Mungkin ada beberapa yang lebih tinggi dari Iya. kita, tapi kita yang memulainya. Berarti banyak lagi kampus-kampus lain, poltekkes lain yang berguru kepada kita. Studi banding. Iya, studi banding, studi tiru, Keren, seperti keren itu. sekali. Banyak dari Kalimantan, dari Tasikmalaya, dari Belajar termasuk di Semarang. Polkesma. Iya. Termasuk Semarang pada Pionir ini Jogja. ya, Pak, ya? Iya, Pionir. kita itu termasuk kategori yang pantas untuk diunggulkan. Oke, Karena ya. kan di sini ya, saya cerita aja ya ini ya. Untuk menjadi itu kan tidak gampang ya. Banyak harus yang kita Stepnya. step by stepnya, mulai dari persiapan, bagaimana kita menuju ke sananya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawab. Ada yang namanya portofolio, ada video profil. Itu kita siapkan matang gitu, benar-benar matang di sana. Akhirnya pada saat beliau-beliaunya datang ke perpustakaan kami, kita siapkan semua. Oh, begini loh layanan kampus 1. Ya, saya jelaskan ada kampus kita ada 6 loh. Kampus 1, kampus utama ini yang di Ya, Malang ya. kampus utama Itu ya Malang, ini yang ya. bagus, ya paling besar di situ, terpadu istilahnya yang membawahi seluruh layanan. Ada layanan 1, kampus 1 itu ada di Jember. Ya, Layanan kampus 2 itu di Lawang. Lawang. Layanan kampus 3 di Blitar, keperawatan di 3 ya. Kemudian yang keempat itu di Kediri. Kediri. Di 4 kebidanan Kediri. Yang kelima itu di Trenggalek. Keenam di Ponorogo. Berarti ada 7 Iya, totalnya. 7 ya, sama dengan yang pusat ya. Sama pusat ya, Iya, 1 seperti itu. sampai 6 Iya, sama pusat. 7 gitu, seperti itu. Nah, akhirnya itu dikumpulkan semua dari koleksi-koleksi tadi. Saya penanggung jawab koleksinya. Berarti Pak Pipit menanggung jawabi Dari seluruh prodi. 7 tadi iya, ya Pak? 7 prodi Hebat supaya nanti sekali link. ya. Iya. Apa tidak pusing? Sebenarnya pusing juga, tapi karena udah tanggung jawab Mbak Iva, jadi saya laksanakan dengan senang hati, dengan Iya. keikhlasan.
supaya Karena hasilnya rasa tanggung jawab. iya tanggung jawab sebagai pustakawan harus seperti itu. Tadi Pak, saya penasaran kalau mahasiswa kan langsung terdaftar ya, terregistrasi sebagai anggota Perpus. Terus kalau misalnya saya kan tenaga pendidikan di sini itu bisa nggak sih saya jadi anggota, kan juga ingin bisa, jadi anggota Perpus? Bisa. Gimana? Tetap nanti di situ stepnya Mbak Eva nanti datang ke perpustakaan. Di situ kan ada unit layanan keanggotaan. Bisa saya, bisa Pak petugasnya di sana. Nanti di sana nanti ada nama Mbak Eva sertakan, kemudian NIP kalau ada atau NIDN. Nanti ada foto. Supaya nanti pada saat dicek untuk kunjungan itu ada fotonya biar tahu seperti itu. Dari rumah juga bisa nanti kunjungan dari rumah kan ada digitalnya. Era digital kita nanti akan saya bawa ke sana untuk library tour biar tahu bagaimana berada di perpustakaan. Oke. Lalu Pak, kalau misalnya kan waktu pandemi kemarin berarti tidak ada pengunjung ya Pak. Kan kita WFH, ada yang pembelajarannya juga dari rumah. Itu Pak Pipit apa sih yang dilakukan jika tidak ada kemarin sempat suntuk juga ya. Waktu itu kan memang digital juga mungkin belum terlalu banyak ya. Tapi alhamdulillahnya saya sudah mengumpulkan lebih dari 2000 judul koleksi digital kita. Memang kita tidak ada layanan antar. Karena memang kondisinya juga susah keluar juga ya. Antar pun juga mungkin nggak akan sampai kalau ke tempat yang kita tuju. Jadi waktu itu kita mempiurkan layanan digital kita. Saya masuk ke WA grup mereka. Pak Pipit menyelinap. Iya, saya jadi penyelinap itu. Menyelinap di WA grup. Kan ada 4 grup ya. Ada 4 grup kan. Mungkin IT tahu berapa. Saya akan masukkan judul-judul komik sementara yang bisa mereka baca. Untuk menarik komik dulu yang saya kasihkan untuk menarik minat mahasiswa agar mau berkunjung meskipun secara online secara digital saya kasih tahu. Kemudian waktu itu saya juga punya program yang namanya Back to Campus. Aslinya bukan Back to Campus ya, Back to Library. Saya masuk ke kelas-kelas, saya bekerja sama dengan dosen. Di tahun 2019 kan kerjasama dengan dosen untuk proposal penelitian. Saya masuk di sana sebagai mungkin namanya pustakawan tamu ya, dosen tamu. Saya kurang tahu. Dosen tamu mungkin apa ya? Pustakawan tamu. Ya itu tadi kita ngobrol deh. Nggak apa ya, saya lanjutkan. Nggak apa, silakan Pak. Jadi situ saya bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen atau Bapak dosen waktu itu yang membawa saya untuk masuk di mata kuliah tersebut. Waktu ngajar berarti? Iya, saya dikasih waktu 2 jam. Sebelumnya beliau menjelaskan, ini loh Bapak Pipit yang akan membantu Anda bagaimana cara mensitasi yang benar, bagaimana cara turnitin, bagaimana cara cek plagiarisme, bagaimana cara mentranslate dari Indonesia to English atau English to Indonesia, bagaimana cara mencari referensi, termasuk bagaimana cara menggunakan Zotero dan Mendeley supaya tidak terjadi kesalahan, plagiarisme dan lain-lain. Saya masuk 2 jam di situ, saya ngajar. Kemudian di situ ada tanda tangan saya, ada tanda tangan mahasiswa sebagai bentuk dari referensi presensi ya. Ada jurnalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu tahun pertama nih. Tahun kedua karena ada pandemi, saya masuk melalui Zoom. Waktu itu gencar-gencarnya Zoom ya. Waktu awal-awal pandemi itu. Nah, saya masuk di Zoom, saya ngerjakan lagi hal yang sama, tetapi ke mahasiswa yang baru. Bukan kalau mahasiswa lama kan udah lulus yang belum terpapar. Itu rata-rata di semester 7 ya. Semester 7 yang sudah proposal semester berapa? Semester 7. Ya, semester 7. Saya masuk di situ. Saya masuk tapi saya rekam. Jadi kegiatan saya yang ada saya rekam. Bagaimana cara mengerjakan Zotero, bagaimana cara mengerjakan Mendeley, bagaimana cara masuk ke e-book, bagaimana cara itu saya ada ininya, ada linknya, saya serahkan kepada IT untuk digunakan pada semester-semester berikutnya. Jadi mereka patokannya di situ. Di YouTube. Tidak perlu Pak Pipit mengulangi hal yang sama. Jadi mereka kalau ingin Zotero tinggal masuk aja di kelas yang Pak Pipit dulu pernah berikan di Zotero. Seperti tinggal itu. Tinggal masuk aja. Dan alhamdulillah hasilnya sudah diteliti 100% mahasiswa menggunakan Zotero untuk penelitian mereka. Itu sudah diteliti. Berarti sebuah kebanggaan juga untuk Pak Pipit sebagai pustakawan ya. Saya juga bisa bekerja sama dengan dosen untuk membuat sebuah penelitian yang masuk ke jurnal. Ya mungkin jurnal yang tidak internasional dan nasional yang Sinta ya. Itu beliau diterima, di situ ada nama saya juga di situ. Alhamdulillah.
Itu kan tadi jika pas waktu mahasiswa nggak ada ya Pak, pengunjungnya waktu sepi karena pandemi. Kalau hari-hari biasa misalnya nggak pandemi itu Pak Pipit ngapain sih di perpustakaan? Kadang Saya penasaran kepo Pak Pipit itu ngapain? Masa ngelus-ngelus buku? Enggak juga sih. Banyak kerjaan yang di perpustakaan ya. Saya tuh orangnya kan konyol nih kalau di perpus tuh. Saya kadang-kadang kalau ada tamu datang tuh saya ajak ngobrol dulu biar mereka tertarik di perpustakaan. Apa topik yang kita bahas? Iya, karena seharusnya perpustakaan itu kan tempat yang nyaman ya Pak. Kalau perpustakaan kita bikin seperti orang duduk termenung gitu, saya paling tidak seberapa menyeramkan. Perpustakaan jadinya kurang menarik. Saya berusaha untuk bagaimana menghibur mereka supaya mereka terus datang. Mungkin hanya 1-2, tapi saya berikan istilahnya motivasi. Atau aura yang saya berikan itu aura positif. Iya. Supaya mereka itu besok mau datang lagi, membawa temennya. Ternyata gitu. Berhasil, alhamdulillah berhasil. Ini berarti apa ya? Mau mengubah brandingnya perpus Pak Pipit ini. Betul. Kan kita selama ini tahunya perpustakaan itu kan tempat yang sunyi. Sepi. Duduk. Bahkan kadang ngomong itu kan nggak boleh. Nggak boleh putar. Saya benar gini, aturan berisik itu tetap ada ya, nggak boleh berisik tetap ada. Tetapi di momen-momen tertentu, nggak semua kita pukul rata. Oh, begitu. Artinya kalau ada kegiatan di perpustakaan, it's okay. Mereka mereka boleh mengerjakan tugas di perpustakaan. Tempat diskusi kan juga ada. Tapi lihat kondisi mungkin ya karena tempat kita memang kecil. Untuk diskusi yang skala besar mungkin ya itu juga harus melihat dulu. Kita izin dulu pada teman-teman kita yang sedang belajar. Memang harus ada tempat tersendiri Mbak Iva yang tidak terganggu. Artinya biarpun semua diskusi ngobrol, mahasiswa tersebut atau anggota tersebut masih bisa bekerja. Ada di ruangan tandon. Itu kan sepi. Itu bisa masuk ke situ, buku bisa bawa ke situ. Bisa. Seperti itu. Tapi saat ini saya menginginkannya perpustakaan itu tempat rekreasi. Bukan tempat hanya sekedar duduk aja. Bukan tempat yang penuh dengan buku, lalu semua harus diam, tidak boleh bernyanyi, tidak boleh. Boleh bersiul bersenandung juga boleh, asalkan tidak mengganggu yang lainnya. Ada. Berarti image-nya perpustakaan itu tidak seperti dulu lagi teman-teman. Betul. Gitu. Jadi kok silahkan datang ke perpustakaan, nanti kita bisa ngobrol, kita bisa saling tukar pengetahuan, tukar ilmu. Siapa tahu dengan ilmu yang Anda bawa itu membawa nilai positif kepada kita bisa kembangkan. Seperti saat ini kami sedang mengembangkan gimana caranya ciri khas kita itu bisa dikenal orang. Kan ada ciri khas kita loh, Mbak. Kita kan kewirausahaan ya. Oh iya. Iya, kewirausahaan berarti apapun yang ada di koleksi kita tuh banyak mengedepankan buku-buku tentang kewirausahaan. Iya, jadi supaya apa? Supaya kewirausahaan itu bisa menjadi juga bahan kajian oleh mahasiswa. Supaya nanti penelitian-penelitian itu juga ada kewirausahaannya, seperti itu. Sepertinya sudah banyak sekali ya kita mengulik-ngulik tentang perpustakaan di Poltekkes Malang, khususnya di kampus 4. Sudah kepo banyak lah kepada Pak Pipit yang menguasai perpus ini. Enggak juga sih. Baik. Ini saya ada sesi ujian. Aduh. Kita ada sesi ujian untuk menilai seberapa cintakah Pak Pipit ini dengan buku. Kan pustakawan kan harus cinta buku ya Pak. Jangan yang sulit-sulit lah ya. Memang cinta itu enggak harus yang dipeluk ya enggak. Kita ingin tahu Pak Pipit itu seberapa pahamkah dengan buku-buku yang dikelolanya ataukah cuma pokoknya ditata gitu kan. Enggak Pak ya. Iya, moga-moga nanti berhasil. Semoga bisa menjawab. Ini ada 4. Enggak banyak kok Pak, ada 4 pertanyaan aja. Oke. Jawab cepat Pak ini. Gitu ya. Iya. Enggak boleh kalau enggak cepat gimana? Terlalu lama enggak boleh. Harus cepat. Kita mau lihat kelihayan Pak Pipit. Oke, yang pertama. Siapa penulis buku The Art and Science of Midwifery? The Art and Science. Ellen Varney? Oh, bukan. Oh my God. Ternyata salah guys. Jawabannya adalah Louis Silverton. Oh, susah nih. Susah. How to spell it? Makanya gak bisa jawab. Oke, yang kedua, semoga bisa ya Pak ya. Moga-moga. Saya kemarin soalnya tuh sudah keliling perpus, lalu saya melihat-lihat koleksinya. Edisi terakhir William Obstetric di Perpustakaan Kediri itu edisi berapa Pak? Kalau nggak salah edisi 23. Benar.
Kita beri applause dulu ya kepada Pak Pipit karena sudah menjawab satu pertanyaan. Alhamdulillah. Yang ketiga sama 4 ini sebenarnya berkaitan Pak. Masih tentang William Obstetric tadi. Itu kan ada edisi 1 dan edisi 2. Itu edisi 1 menceritakan tentang atau isi bukunya itu tentang apa, lalu yang edisi 2 juga tentang apa? Edisi 1 seingat saya itu kehamilan. Betul? Kalau edisi 2 itu persalinan. Ternyata cerdas sekali ya guys. Pustakawan kita tidak hanya mengelola bukunya agar tetap baik, tetap bagus, tapi juga membaca ternyata baik. Oke? Iya. Itu saja Pak. Terima kasih. Ujian nasional kita hari ini itu saja. Berarti saya dari 4 pertanyaan yang betul berapa tadi? 3. Alhamdulillah. Masih ambang lulus ya guys. Belum lulus nilainya ini. Berarti saya harus banyak belajar nih. Nilainya 80 lah. Terima kasih. Baik. Masih dapat A. Baik. Untuk ini kita last statement Pak. Dari Pak Pipit ada kata-kata atau kata-kata terakhir untuk penonton, untuk teman-teman sekalian agar mungkin bisa lebih berkunjung ke perpus atau bagaimana, silahkan Pak. Saya sebagai pustakawan di sini mungkin nggak banyak untuk tadi udah saya ceritakan panjang lebar tentang perpustakaan, bagaimana perpustakaan itu sekarang berkembang, bagaimana perpustakaan di Kediri itu ada, kita sediakan apa. Mohon nanti jadikanlah perpustakaan itu sebagai tempat menimba ilmu. Kan kita jantungnya institusi ya. Oh iya, benar. Jadi gunakanlah perpustakaan untuk mengembangkan ilmu Anda. Tidak juga harus datang langsung. Anda bisa berkunjung layanan kami yang secara digital. Mungkin bisa tanya kepada saya langsung atau bisa menghubungi saya lewat WA. Iya. Tapi gunakanlah perpustakaan itu semaksimal mungkin. Jangan diabaikan. Iya. Perpustakaan adalah tempat resource-nya ilmu pengetahuan. Di situ banyak sekali yang kita kaji di sana. Ada penelitian, ada referensi, ada literatur ilmiah, ada digital tadi termasuk. Ada juga pertukaran ilmu di sana. Pusatnya informasi. Jadi mohon nanti dimanfaatkanlah perpustakaan sebaik-baiknya. Ayo kita manfaatkan. Kita serbu. Kita serbu perpustakaan di kampus 4 ini agar lebih hidup ya Pak. Iya, lebih hidup. Karena trennya itu kan sepertinya turun ya Pak. Iya, kalau hanya tugas saja mungkin rame itu, tapi gak ada tugas, sepi lagi. Gitu hilang kan. semuanya. Ya, nggak mungkin hanya 1, 2, 3 itu kan. Yang rajin itu cuma 1, 2, 3. Dosen juga sama loh ya. Bapak Ibu dosen ini sudah disentil oleh Pak Pipit untuk ayo datang kembali ke perpustakaan kampus 4 Kediri. Kita hidupkan lagi ya. Siap. Baik. Sepertinya cukup ya Pak, ya, kita sudah berbincang banyak sekali. Terima kasih Pak Pipit atas waktu yang diluangkan untuk mengisi podcast kita di Miori in Harmony. Boleh sekali lagi saya minta tadi ya? Oke, moga-moga lebih bagus ya. Iya, bagus. Miori in Harmony. Baik, selesai sudah tugas saya untuk memandu podcast kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.